Nama saya Setiati Yakubak. Kali ini saya mau membahas tentang analisis gender dan juga analisis struktur kelas. Berbicara tentang analisis gender adalah proses menganalisa atau mengungkapkan fungsi, tugas, peran, tanggung jawab, dan juga kedudukan antara laki-laki dan juga perempuan. Di mana ada perbedaan relasi tanggung jawab antara laki-laki dan juga perempuan. Contohnya seperti dalam suatu organisasi atau dalam kelas, dianggap bahwa seorang laki-laki itu lebih cocok menjadi pemimpin atau ketua, sedangkan perempuan dia lebih cocok menjadi bendahara atau sekretaris. Di situ sudah ada struktur kelas dan juga analisis gender di mana perempuan dijadikan nomor 2 atau dianggap di bawah daripada ketua, lebih cocok untuk menulis, lebih cocok untuk mengatur keuangan, sedangkan laki-laki itu untuk memimpin. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, di sini ada tugas dari analisis gender dan struktur kelas ini hadir untuk mengetahui peran serta ideologi tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, analisis gender dan struktur kelas ini memberikan kita pemahaman bahwa kedudukan laki-laki begini dalam masyarakat, kedudukan perempuan begini dalam masyarakat, atau perannya begini. Jadi bagaimana kita sebagai anak muda yang belajar tentang feminisme dan juga gender memahami dan merealisasikannya dalam kehidupan kita tentang hidup dan juga kesetaraan. Dan dalam gender dan kehidupan sosial ada identitas gender yang dibagi, yaitu ada yang disebut sebagai maskulin dan juga feminin. Yang maskulin adalah sebagai laki-laki yang dianggap lebih kuat, dianggap lebih layak, dianggap berkuasa, sedangkan feminim adalah seorang perempuan yang lemah lembut, yang berpikir atau melakukan tindakan melalui perasaan. Nah, ada beberapa hambatan yang bisa kita lihat sama-sama, yaitu pertama, budaya patriarki. Budaya patriarki ini menjadi hambatan karena adanya stigma dari zaman dahulu sampai sekarang bahwa seorang perempuan itu harus patuh kepada laki-laki. Kalau yang misalnya kalau ini istri harus hormat kepada suami apapun yang dikatakan suami, atau perempuan tidak boleh suaranya lebih tinggi dari laki-laki, dan anak perempuan harus menyediakan makanan atau minuman jika tamunya datang. Nah, itu tuh sudah menjadi suatu budaya yang diwariskan turun-temurun dari zaman dulu hingga saat ini. Nah, yang kedua yaitu stereotype, di mana adanya pandangan bahwa laki-laki dan juga perempuan itu berbeda, karena perempuan itu lebih menggunakan perasaan, lemah lembut, dan laki-laki itu mereka menggunakan logika, lebih kuat dalam menghadapi apapun. Nah, yang ketiga yaitu beban ganda. Sebagai seorang perempuan, karena adanya pembagian kelas dan juga struktur kelas, mendapatkan beban ganda. Walaupun dia menjadi ibu rumah tangga, dia juga menjadi seorang pekerja kantoran, atau itu dia tetap mempunyai banyak tugas dan tanggung jawab. Jadi lebih banyak bebannya kepada perempuan. Contohnya kalau di kampung saya, jika di kampung, mama pergi ke kebun, mama pun balik, mama yang memberi makan bapak dan kita semua. Jadi ibu tuh sangat kuat untuk berperan dalam kehidupan kita, jadi mempunyai beban ganda. Dan yang keempat, termarginalisasi, di mana perempuan itu terpinggirkan, entah itu dari bidang politik, budaya, dan juga sosial. Perempuan itu dipinggirkan dan suaranya tidak didengarkan dan juga tidak memberikan ruang kepada perempuan. Dan yang keempat yaitu kekerasan. Kekerasan ini lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, entah itu pemerkosaan, penculikan, atau intimidasi apapun, itu lebih banyak yang menjadi korban adalah perempuan. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan ini bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya mempunyai peran, kedudukan, fungsi, dan juga tugas yang sama. Tetapi
dalam budaya sekarang masih ada perbedaan, dan sebagai seorang yang belajar feminis kita harus mengungkapkan, mengatakan bahwa kesetaraan itu penting antara laki-laki dan perempuan.